Sultan Agung Hanyokrokusumo naik tahta pada tahun 1613 dalam usia 20 tahun menggantikan adiknya Adipati Martapura. Saingan besar Mataram adalah Surabaya dan Banten. Sultan Agung mengetahui bahwa kedatangan kompeni di Batavia dapat membahayakan kesatuan negara terutama Pulau Jawa. Langkah awal Sultan Agung untuk menyatukan Pulau Jawa adalah menaklukkan wilayah timur dengan penguasaan Sultan Agung di wilayah bagian timur dapat mencegah kekuasaan bangsa asing. Sultan Agung yang tidak bisa terima dengan kehadiran VOC di Batavia langsung berencana untuk melakukan penyerangan terhadap VOC. Akhirnya kita bisa menguasai Banten. Semua tunduk kepada kita. Setelah kita bisa menguasai Banten, kita akan membuat Nusantara di bawah kendali kita. Betul Tuan, apa rencana Tuan selanjutnya? Rencanaku sebenarnya masih sama dengan rencana yang biasanya. Untuk menjadikan Nusantara tunduk kepada kita, aku akan bekerja sama dengan kerajaan yang kuat. Wah, hebat Tuan. Kalau gitu, saya akan mencarikan kerajaan yang kuat. Bagus, Jenderal. Baiklah Tuan, saya permisi. Jenderal tersebut segera mencari kerajaan yang tangguh dan kuat. Setelah merasa menemukan kerajaan yang tangguh dan kuat, jenderal tersebut melaporkan kepada tuannya dan kemudian kembali ke kerajaan tersebut untuk menemui sultan dari kerajaan tersebut. Kerajaan terdekat di mana ya? Wah, ada orang sana. Pak, kerajaan terdekat di mana ya? Wah, kerajaan terdekat itu Mataram, Pak. Mari saya antar, Pak. Iya, boleh Pak. Ini, Pak, kerajaan Mataram yang saya bicarakan. Oh. Ada perlu apa Tuan kesini? Nah, jadi gini. Tuan ini sedang mencari kerajaan terdekat. Nah, saya tunjukkanlah kerajaan Mataram ini. Baik, silahkan masuk. Silahkan, Tuan. Dan kita kembali ke sisi Mataram. Prajurit, saya ingin bertemu dengan sultan kalian. Ada urusan apa Tuan ingin bertemu dengan jenderal? Tuanku ingin bekerja sama. Baiklah, sebentar. Baiklah. Salam Sultan, ada utusan VOC yang datang kemari untuk menemui Sultan. Untuk apa orang-orang licik itu datang ke sini? Suruh dia masuk. Baiklah Sultan. Sultan mengizinkan Anda masuk Tuan. Mari saya antar. Saya adalah utusan dari Jebecun. Tuanku ingin mengajak bekerja sama. Bekerja sama seperti apa yang kau maksud? Apa kau ingin Pulau Jawa ini tunduk di bawah Tuan Licik itu? Kenapa kau berpikir seperti itu? Kita akan bekerja sama dan memerintah bersama. Memerintah seperti apa yang kau maksud? Kita akan memerintah wilayah dan hasil bumi. Jika itu yang kau inginkan, pergilah dan janganlah kau kembali ke tanah Mataram ini. Apa maksudmu? Lihatlah apa yang aku akan kulakukan kepada kerajaanmu yang lemah ini. Silakan saja, aku tidak akan tunduk kepada Tuan Licik itu. Jenderal itu pun segera pergi meninggalkan Mataram dengan wajah yang penuh dengan kekesalan. Ia segera menuju ke Batavia dan mengatakan yang telah ia alami di Mataram kepada Jan Pieterszoon. Setelah mendengar penjelasan dari jenderalnya itu, Jan Pieterszoon pun marah dan menyimpan dendam kepada Mataram. Salam tuanku. Duduklah.
cepat segera katakan apa yang telah kamu dapatkan dari kerajaan Mataram itu. Dan kapan kita akan segera menguasainya. Maaf tuanku, Mataram telah menolak kerjasama dengan kita. Mereka telah mengetahui siasat kita. Sombong sekali Mataram itu. Akan kupastikan dia akan kukuasai. Pada tahun 1624, Sultan Agung memerintahkan Surenggono dengan membawa 1.000 prajurit beserta keluarganya dan membentuk lumbung logistik dengan melalui Banyumas. Salam Tuan. VOC telah menghalangi kapal-kapal Mataram yang akan menuju Selat Malaka. Apa? Kurang ajar. Segera siapkan rencana untuk melakukan perjalanan. Baiklah Tuan, tapi jarak antara Mataram dan Batavia sangatlah jauh. Kita harus mempersediakan banyak stok makanan, senjata, dan juga tenaga agar kita bisa melawan. Kita akan membangun lumbung beras di Karawang yang letaknya sangat strategis untuk melawan VOC. Prajurit, segera siapkan 1.000 pasukan beserta keluarganya untuk pergi ke sana. Baiklah Sultan, akan saya laksanakan. Silakan. Sesampainya di Karawang, langkah awal yang dibuat oleh Surenggono adalah dengan membentuk 3 desa, yaitu Desa Waringin Pitu, Parakan Sapi, dan Desa Adiarsa, dengan pusat kekuatan diletakkan di Desa Waringin Pitu. Tuan, kami sudah memilih 3 desa untuk membangun lumbung logistik dan rumah warga, yaitu Desa Waringin Pitu, karena letaknya yang strategis untuk menyerang Batavia. Baik, segera laksanakan. Tapi Tuan, jarak dari sini sampai Mataram tidak dekat Tuan. Apa kita sebaiknya tunggu? Baiklah, jika begitu kita akan menunggu. Dengan keputusan yang dibuat oleh Surenggono untuk tidak mengirimkan pesan kepada Sultan Agung, hal tersebut justru membuat Sultan Agung berpikir bahwa pekerjaan yang diberikan kepada Surenggono gagal. Demi menjaga keselamatan Mataram, maka Sultan Agung mengirimkan pasukan untuk melakukan penyerangan. Prajurit, mengapa Surenggono belum juga mengirimkan pesan? Apakah Surenggono gagal? Segera persiapkan perlengkapan kita. Kita akan menyerang Batavia besok pagi. Dan perintahkan Boreksa untuk memimpin. Baiklah Sultan. Namun, serangan ini gagal akibat medan yang terlalu berat. Sultan Agung lalu memerintahkan agar Karawang dijadikan sebagai pusat logistik dan harus memiliki pemerintahan sendiri yang harus dipimpin oleh seorang yang kuat dan cerdas, serta harus berada langsung diawasi oleh Mataram sebagai persiapan penyerangan. Sultan, bagaimana ini Sultan? Penyerangan terhadap VOC telah gagal Sultan. Jika kita ingin menang dengan cara seperti ini, sangat tidak mungkin Sultan. Kita akan memikirkan cara yang lebih mantap sebelum melakukan penyerbuan. Sultan, apakah kita harus mengubah strategi? Apakah kita harus membatalkan misi pembangunan di Karawang Sultan? Kita tetap akan melanjutkan pembangunan di Karawang. Wira Perbangsa segera memimpin 1.000 prajurit dan keluarganya. Kita akan meneruskan pembangunan lumbung logistik di sana. Kau yang akan memimpin mereka karena kau yang berhasil membebaskan Karawang dari Banten. Tahun 1632, Sultan Agung mengirimkan kembali 1.000 prajurit beserta keluarganya ke Karawang untuk membangun lumbung beras atau pusat logistik yang dipimpin oleh Wira Perbangsa. Di bawah komando Wira Perbangsa, tugasnya berhasil dan langsung mengirim pesan kepada Mataram.